warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi penerapan ilmu geografi dalam aspek lingkungan. Nah, sebelum itu kita akan membahas berkenaan dengan definisi dari lingkungan itu sendiri. Nah, jadi dalam konteks geografi ini, lingkungan itu dapat diartikan sebagai keseluruhan ya, baik itu secara kondisi fisik, sosial, ataupun biologisnya yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan juga makhluk hidup yang ada di lingkungannya. Nah, lingkungan itu juga dapat dipahami sebagai ruang hidup manusia untuk dapat berinteraksi ya, baik secara ekonomi, sosialnya ataupun budayanya. Nah, jadi setiap perubahan ya dalam suatu lingkungan itu seperti pencemaran air ataupun degradasi dan juga deforestasi itu dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem serta kualitas hidup manusianya. Nah, secara geografis, lingkungan itu terdiri dari 4 komponen utama. Nah, yang pertama itu adalah atmosfer. Jadi, lapisan atmosfer ini berperan penting dalam pembentukan atau kondisi cuaca dan juga iklim. Yang kedua itu adalah litosfer. Jadi, litosfer itu lapisan batuan ataupun tanah ya yang merupakan tempat berlangsungnya aktivitas manusia. Nah, yang ketiga itu adalah biosfer. Biosfer itu merupakan suatu lapisan di mana tempat manusia itu berinteraksi dengan lingkungan fisiknya. Nah, yang keempat itulah hidrosfer. Hidrosfer itu merupakan lapisan ya di permukaan bumi berkenaan dengan air ya, baik itu di danau, di laut, di sungai dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu adalah sistem lingkungan. Nah, jadi lingkungan dalam geografi ini dipandang sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen utama ya, yang saling berhubungan satu sama lain secara kompleks dan juga dinamis. Jadi sistem lingkungan itu bekerja melalui siklus energi dan juga materi yang terus berputar ya dalam 4 sistem utama. Nah, yang pertama itu adalah sistem litosfer ya, atau proses berkenaan dengan proses geologi dan juga geomorfologi. Yang kedua adalah sistem atmosferik itu berkenaan dengan cuaca dan iklim. Yang ketiga sistem hidrosferik berkenaan dengan peredaran air di bumi. Dan yang terakhir adalah sistem biosferik berkenaan dengan kehidupan makhluk hidup. Yang selanjutnya adalah keberlanjutan konsep lingkungan ya, atau konsep lingkungan berkelanjutan. Nah, jadi terdapat 3 pilar utama dari lingkungan berkelanjutan itu sendiri. Yang pertama adalah ekologis. Jadi ekologis itu merupakan fungsi ekosistem yang berusaha untuk mengurangi pencemaran dan melindungi keanekaragaman hayati. Yang kedua itu adalah ekonomis. Jadi memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan efektif demi keberlanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Nah, yang terakhir adalah sosialnya. Memastikan keadaan sosial dan kesejahteraan masyarakat itu dapat berpartisipasi dalam penerapan pemanfaatan. Kita masuk kepada prinsip keberlanjutan. Nah, jadi prinsip yang pertama itu kita harus bisa menggunakan sumber daya alam secara efektif dan efisien ya, dengan mengutamakan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Kemudian yang kedua adalah kita harus melakukan perlindungan terhadap ekosistem. Jadi konservasi habitat dan juga keanekaragaman hayati dengan menjaga ya fungsi ekosistem, dan juga kita bisa memulihkan daerah-daerah yang terdegradasi untuk bisa mengembalikan pelayanan ekologisnya. Yang terakhir adalah penanganan dampak lingkungan ya, bisa dengan AMDAL atau ELAA atau proyek besar untuk bisa meminimalisir efek negatif ya. Nah, yang selanjutnya adalah dampak dari kegiatan manusia itu terhadap lingkungan. Nah, jadi yang pertama itu adalah penggunaan lahan. Jadi penggunaan lahan atau land use itu merupakan salah satu manfaat permukaan bumi ya. Pemanfaatan permukaan bumi oleh manusia untuk berbagai kegiatan seperti industri, manufaktur, transportasi, dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks geografi ini, perubahan penggunaan lahan itu terjadi ketika lahan itu mengalami perubahan menjadi bentuk buatan untuk kepentingan ekonomi ataupun sosialnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah urbanisasi. Nah, jadi urbanisasi itu merupakan suatu permasalahan wilayah ya,
dari perkotaan ke pemukiman desa. Kemudian yang kedua adalah pertanian intensif ya. Jadi berkaitan dengan penggundulan hutan untuk bisa menanam sawit ataupun dijadikan sebagai daerah pertambangan. Nah, yang terakhir adalah deforestasi, berkenaan dengan perubahan sistem dari pertanian tradisional ke yang lebih modern. Nah, yang selanjutnya itu adalah dampak terhadap ekosistem. Nah, jadi yang pertama itu dapat menimbulkan erosi tanah ya, karena adanya degradasi lahan akibat dari penebangan liar. Terus yang kedua adalah meningkatkan emisi karbon akibat pembakaran hutan itu sendiri. Terus yang ketiga adalah perubahan siklus hidrologi atau penurunan infiltrasi air, dan adanya hilangnya habitat alami ya, dan keanekaragaman hayati. Nah, yang kedua itu ada polusi. Jadi polusi itu merupakan sebuah pencemaran ya, yang dapat disebabkan karena masuknya zat, energi ataupun komponen lain ke dalam suatu lingkungan ya, yang menyebabkan turunnya kualitas lingkungan dan mengganggu kehidupan makhluk hidup. Nah, jadi jenis-jenis polusi itu yang pertama adalah polusi air. Jadi biasanya polusi air itu disebabkan karena adanya limbah ya, baik itu limbah rumah tangga, limbah pabrik, dan lain sebagainya. Dan dampaknya itu biasanya dapat menyebabkan penurunan kesediaan air bersih, kemudian adanya ledakan alga ya, dan adanya keracunan biota air. Nah, yang selanjutnya itu adalah polusi tanah. Jadi polusi tanah itu biasanya disebabkan karena adanya akumulasi bahan kimia ataupun biologis ya, baik itu dari logam berat ataupun limbah padat yang sulit untuk terurai. Nah, dampaknya itu akan menyebabkan pencemaran air tanah, kemudian penurunan kesuburan tanah, dan juga resiko kesehatan manusia. Nah, yang selanjutnya adalah polusi udara. Jadi polusi udara itu adalah polusi yang disebabkan karena adanya pembakaran bahan bakar fosil ya, seperti kendaraan, kemudian pembangkit listrik, industri, dan lain sebagainya. Dampaknya itu bisa menyebabkan pemanasan global dan juga efek hujan asam ya. Nah, yang ketiga adalah perubahan iklim. Nah, jadi perubahan iklim itu merupakan perubahan ya dari pola cuaca secara global dalam jangka waktu yang cukup panjang, karena adanya peningkatan konsentrasi gas dari efek rumah kaca itu sendiri. Nah, dampaknya itu dapat menyebabkan gangguan terhadap ekosistem dan juga keanekaragaman hayati, kemudian peningkatan suhu rata-rata di bumi, perubahan pola curah hujan, dan juga memicu terjadinya pencairan es di kutub. Nah, yang selanjutnya itu adalah pengelolaan sumber daya alam. Nah, yang pertama itu adalah pengelolaan air dan juga strategi pengelolaan berkelanjutan. Nah, jadi pengelolaan air yang berkelanjutan itu mencakup bagaimana kita bisa mengelola kualitas dan juga kuantitas dari air itu sendiri ya. Jadi kita bisa manajemen tata guna lahan atau DAS, dan juga potensi dari untuk mengendalikan fungsi lahan ya. Kemudian bisa mengolah dan memanfaatkan kembali dengan melakukan instansi pengolahan limbah ya, dan integrated water atau disebut dengan IMRM ya, yaitu mengelola sumber daya pada level DAS, daerah aliran sungai. Nah, yang kedua adalah pengelolaan tanah. Jadi pengelolaan tanah itu bisa kita lakukan dengan memanajemen nutrien terintegrasi ya. Ya, kita bisa melakukan pemupukan berdasarkan analisis tanah dan juga integrasi pupuk hayati atau mikroba. Nah, yang kedua adalah bisa melakukan konservasi tanah, bisa melakukan pengendalian erosi, contour farming, terasering, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pemulihan tanah terdegradasi ya, bisa dengan rehabilitasi tanah, aplikasi bahan organik seperti kompos, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah perencanaan tata guna lahan berkelanjutan, yaitu dengan mengendalikan konservasi latihan sumber daya ya, untuk menjaga lahan dan pertanian. Nah, materi yang selanjutnya itu adalah berkenaan dengan penerapan prinsip-prinsip geografi dalam pengelolaan lingkungan.
Nah, yang pertama adalah analisis spasial. Kita bisa menggunakan sistem informasi geografi atau SIG untuk bisa menganalisis. Jadi SIG itu berguna untuk menyediakan kerangka kerja untuk bisa menyimpan, kemudian mengumpulkan, memproses serta menganalisis dan juga memvisualisasikan data spasial ya, yang memungkinkan untuk dilakukan pengambilan keputusan terhadap pola ruang dan tren temporal serta hubungan erat dengan fenomena lingkungannya. Nah, yang kedua adalah pendekatan interdisipliner. Jadi, harus bisa menggunakan integrasi geografi, ekologi, dan juga ilmu lingkungan. Jadi, masalah lingkungan yang bersifat kompleks itu dapat kita uraikan gitu ya, menggunakan beberapa integrasi pengetahuan fisik seperti hidrologi, geografi, ekologi, dan lain sebagainya. Nah, contohnya adalah kebijakan adaptif ya, terkait dengan iklim yang berguna untuk menggabungkan proyek iklim dan analisis spasial. Yang kedua adalah perencanaan restorasi berbasis ekologi dan ekonomi. Dan yang ketiga adalah manajemen dari air untuk bisa meningkatkan agroekologi. Nah, yang terakhir itu adalah adanya pelestarian dan juga konservasi. Nah, jadi konservasi itu merupakan sebuah upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa melindungi spesies ya, ataupun ekosistem dan juga genetik dari ancaman kepunahan ataupun degradasi itu sendiri. Nah, tujuannya itu adalah untuk bisa menjaga keseimbangan ekosistem dan juga memastikan keberlanjutan dari jasa lingkungan bagi manusia. Nah, yang kedua adalah zona perlindungan atau zona perlindungan kawasan ya, yang meliputi taman nasional, cagar alam, kemudian suaka marga satwa yang berfungsi untuk menjaga keberagaman hayati dan juga proses ekologinya. Jadi konsep ini itu mendasarkan pada prinsip bahwa perlindungan ruang fisik dan ekologi itu merupakan cara yang paling efektif untuk bisa menjaga spesies. Dan yang terakhir adalah restorasi ekosistem ya. Jadi bertujuan untuk bisa memulihkan fungsi, struktur dan juga keanekaragaman ekosistem yang rusak gitu akibat adanya aktivitas manusia ataupun bencana alam. Jadi restorasi ini menjadi strategi utama dalam mitigasi perubahan iklim ya, dan dapat meningkatkan ketahanan lingkungan. Jadi restorasi ini bisa meliputi reforestasi atau penanaman kembali hutan, rehabilitasi tanah yang terdegradasi itu sendiri, dan pemulihan lahan gambut serta revitalisasi daerah aliran sungai. Mungkin cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.